Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Biar kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, memuji Dia. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Bagaimana karena besar anugerahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terlalu besar buat kami. Haleluya, kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melayani Engkau Tuhan dengan puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan layak ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi rupa yang harum Tuhan bagi-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan Kau berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang sakit Tuhan dalam masalah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah Tuhan, berikan damai dan sukacita Tuhan buat kami semua ya Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Allah Roh Kudus kiranya Tuhan Kau bekerja ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya
ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami bisa merasakan kemuliaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan, di saat umat-Mu beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih juga Tuhan, kami lapar dan haus akan firman-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan yang dapat menegakkan kami Tuhan, memulihkan keadaan kami ya Tuhan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang telah Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan, sehingga bibir lidahnya Tuhan dapat memberikan kebenaran ya Tuhan, sehingga Tuhan dapat memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Tuhan, silakan duduk kepada ibu semua. Biar pada pagi hari ini kita cari wajahnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lanjut lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat semua yang undang makin berdiri. Datanglah ke hadiratnya dengan hati bersyukur, dengan halaman dengan penuh pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukara sangat, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Haleluya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Haleluya, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat semua saya undang lagi bangkit berdiri. Haleluya. Dengan firman Tuhan kita akan dikuatkan, dan Roh Kudus akan meneguhkan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolongan
bersyukur, kami terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Engkau baik dan dahsyat Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berkesudah dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, amin, dan perlindungan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu saya berikan kepada Bapak Gembala. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Engkaulah pertolongan kami di dalam dunia ini Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, sebab kami dapat menikmati dan merasakan semuanya itu dalam keberadaan hidup kami, percaya kami, perjalanan kami, selama kami ada di dalam dunia ini. Tuntunlah terus kami, berikan terus kekuatan, berikan terus hikmat kepada kami, untuk mengerti akan jalan-jalan-Mu, supaya kami mampu melakukan akan semuanya ya Tuhan. Bapa, terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman Allah. Berbicara lagi bagi kami semua, dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, agar benar-benar kami dapat merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kalau hati kami terbuka untuk Tuhan, maka Engkau akan memberkatinya Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba-coba ingin mengganggu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau saja yang berkarya, hadirat-Mu kami nikmati dan kami rasakan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kurangan kelemahan kami. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, karena oleh kebaikannya, oleh pertolongannya, kita boleh kembali berada di dalam ibadah pada kesempatan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah
banyak mempelajari tentang bagaimana kuasa Allah yang ada di dalam Yesus. Dan ini adalah membuktikan bahwa Yesus melakukan segala sesuatu itu tidak spontanitas, seolah-olah dia melakukan sendiri, tidak. Tetapi dia melakukan semuanya itu oleh karena perintah Bapaknya. Ya. Dia dapat melakukan itu semua karena dia juga melihat atau mendengarkan atau melakukan akan perintah Bapa. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Tetapi kita akan mulai dulu bagaimana kuasa Yesus yang dia lakukan, yang seperti saya katakan tadi, bahwa dia melakukan semuanya itu bukan karena dirinya sendiri. Karena yang nampak, saudara-saudara, ketika dia berada di dalam dunia ini, maka yang nampak adalah tubuhnya. Tetapi yang ada di dalam kehidupan Yesus, yaitu Roh Allah yang berkuasa atas tubuh Yesus, itulah yang kemudian saudara-saudara menyatakan segala kemuliaan Allah, mujizat-mujizat yang dilakukan. Sebab kalau kita belajar di dalam perjanjian yang baru, tidak sedikit orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Bahkan orang-orang yang ada di kampungnya sendiri, kita sudah belajar bahwa mereka menolak Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat, karena mereka merasa bahwa mereka pintar, mereka tahu tentang kebenaran, sehingga ketika Yesus datang sebagai manusia, mereka tidak percaya. Nah, saudara-saudara, kita akan memperhatikan di sini. Saya akan mengawali dengan bagaimana Yesus melakukan segala sesuatunya itu bukan kehendak dia sendiri, tetapi kehendak dari Bapaknya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19, kita membaca di sana ayat 19 dan ayat 20, ya. Kita membaca di sana demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Ayat 20. "Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Perkataan Yesus di sini, saudara-saudara, menanggapi orang-orang Farisi, ahli Taurat yang memprotes dia karena sebelumnya Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Hari Sabat yang dikuduskan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, oleh kita semua juga, saudara-saudara, adalah merupakan satu hari yang istimewa, di mana peraturan tidak boleh melakukan segala aktivitas apapun pada hari itu. Itu memang ada di dalam Taurat. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus datang, bahwa apa yang baik itu pun akan tetap dilakukan.
termasuk menyembuhkan orang yang sakit, sekalipun itu di hari Sabat. Nah, ketika Yesus menanggapi akan hal ini, saudara-saudara, dia katakan bahwa Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri." Inilah yang saya katakan tadi, bahwa Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak dari Bapa, dia tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah karena perintah Bapa. Apa yang diperintahkan oleh Bapanya, apa yang dilakukan oleh Bapanya, dilakukan oleh Yesus. Nah, inilah saudara-saudara yang jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab saudara-saudara, memang saya katakan lagi bahwa secara manusianya Yesus banyak yang tidak percaya. Di zaman Yesus datang ke dalam dunia ini, orang Farisi dan ahli Taurat tidak mau percaya bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah sendiri. Tidak mau percaya mereka. Kalau mungkin kita bertanya, apakah sampai zaman sekarang banyak yang tidak percaya? Iya. Mereka hanya menganggap bahwa Yesus adalah manusia biasa, manusia yang punya kelebihan. Kalau biasa kita sebut, biasa dikatakan orang indera keenam. Ya kan, orang sekarang, wah dia punya indera keenam, bisa tahu ini, bisa tahu itu, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah pandangan manusia, sehingga mereka hanya menganggap Yesus ini dia manusia biasa yang punya kelebihan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab saya akan membawa hal ini, saudara-saudara, kepada bagaimana kuasa Yesus adalah kuasa yang tetap sama. Ya, yang menjadi judul khotbah pada saat ini, Yesus Kristus tidak berubah. Jadi kuasa yang sama itu, saudara-saudara, yang diperlihatkan oleh Yesus yang sudah banyak kita pelajari. Bagaimana dia mengusir roh jahat, bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana dia membangkitkan orang yang mati sekalipun. Pada waktu itu memang dia sebagai kelihatan sebagai tubuhnya yang kelihatan, tetapi di dalam kehidupannya itu dia menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Bapa. Roh yang ada di dalamnya itu yang mengakibatkan atau memperlihatkan kemuliaannya itu nyata. Sehingga mujizat demi mujizat itu terjadi, dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, seringkali mungkin karena kita ada pemahaman, oh itu kan pada waktu zaman Yesus saja itu terjadi. Tidak. Kita akan perhatikan bagaimana kuasa yang sama itu tetap terjadi sampai pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, untuk kita dapat menikmati akan hal ini, saudara-saudara, kita akan melihat dulu, saudara-saudara, bagaimana Yesus Kristus tidak berubah. Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Ini kita terganggu dengan multimedia yang mati hidup.
Ibrani pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, seperti jubah engkau akan gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara-saudara, hal ini dinyatakan di dalam Ibrani ini bahwa Yesus tetap sama, kuasanya tetap sama, keberadaannya tetap sama, walaupun saudara-saudara sudah bukan dalam bentuk manusianya lagi. Sebentar nanti kita akan melihat saudara-saudara. Kemudian di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini yang ingin ditanamkan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Bahwa kita harus tahu pada waktu Yesus ada dalam dunia ini, Dia melakukan akan perintah Bapanya. Dia melakukan apa yang diperlihatkan oleh Bapa kepadanya. Mujizat-mujizat Dia nyatakan melalui Yesus Kristus. Dan firman Allah jelas sekali mengatakan bahwa kuasa yang dilakukan oleh Yesus di zaman Dia masih ada, kuasa yang sama tetap ada sampai pada hari ini dan bahkan sampai selamanya. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita belajar tentang meyakini, percaya kepada Tuhan, itu jangan sampai hanya menjadi formalitas. Percaya, percaya. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan saudara, percaya di sini bukan hanya sekedar percaya biasa, tetapi percaya yang menjalankan kebenaran firman Allah. Sehingga ketika dia melakukan kebenaran firman Allah, mujizat Allah terjadi. Yesus melakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Bapa. Kalau kita akan memperhatikan saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang ke-14 Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, kita akan membaca ayatnya yang ke-17, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dikatakan di sana begini, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, saudara. Inilah yang kemudian saudara-saudara kita dapat memperhatikan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dikatakan di sini seorang penolong yang lain menunjuk kepada pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada waktu Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid ketika itu, maka Roh inilah yang kemudian
berkuasa atas murid-murid dan orang percaya. Itu terjadi di mana, saudara-saudara? Di kamar loteng Yerusalem. Di Kisah Para Rasul 2, kalau kita membaca di sana Allah menyatakan atau memberikan Roh Kudus-Nya. Dan itulah saudara-saudara yang menuntun, yang menguasai kehidupan orang percaya. Sehingga Roh inilah yang kemudian berperan untuk menyatakan segala mujizat kemuliaan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya di Ibrani tadi katakan bahwa Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya yang memang secara tubuh tidak dilihat lagi, tetapi kuasa daripada Yesus, di mana Dia melakukan banyak mujizat, ini ditampilkan, diperlihatkan melalui kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita selalu berpikir bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab di bagian yang lain Roh Kudus akan mengajar, akan menginsafkan. Sebab Yesus tidak ada lagi. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini, murid-murid ada masalah, orang percaya ada masalah, mereka datang kepada Yesus. Yesus, ini masalah saya sakit. Yesus tumpang tangan, atau Yesus mengatakan sesuatu, mereka yang sakit disembuhkan. Nah, Yesus secara tubuh tidak ada lagi. Sekarang mau berbicara kepada siapa? Kalau kita tidak dekat, saudara, berbicara tentang Yesus sebagai anak, itu karena dia merasa bahwa dia sangat dekat dengan Bapaknya. Sehingga apa yang Bapaknya lakukan, anaknya lihat. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita dapat memperhatikan bahwa ada sesuatu pesan yang sangat penting ini, yang Tuhan ingin berikan, yang Tuhan ingin tinggalkan buat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Berbicara soal anak, saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus berkata kepada orang percaya, kepada murid-muridnya ketika itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Allah mempunyai rencana yang mulia dalam kehidupan orang yang percaya, bahwa ketika orang percaya itu menuruti akan perintah Bapa, menuruti akan perintah Allah, maka orang percaya itu menjadi anak Allah. Kita melihat dulu di dalam Titus pasalnya yang ketiga ayat 5-7 dikatakan begini. Titus 3 ayat 5-7. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus
Jadi yang memanggil orang percaya, yang menyelamatkan atau yang menarik orang percaya bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, Roh Kuduslah yang berperan penting untuk menarik orang datang percaya dan diselamatkan. Amin. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini kita menjadi orang percaya yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, kita kan latar belakang orang yang mungkin banyak melakukan kejahatan. Dulu kita suka memfitnah orang, suka omongin orang. Kemarin saya sudah singgung tentang lidah ya. Kita mesti hati-hati dengan lidah, saudara-saudara, karena sangat berbahaya. Dikatakan lidah itu mempunyai racun yang mematikan ya di Yakobus. Jadi kita harus memperhatikan hal itu karena sangat berbahaya. Kalau tidak salah ada ayat mengatakan orang yang bocor mulut jangan berteman dengan mereka. Ya, saya yakin kita tidak mau kehilangan sahabat, kehilangan teman, tetapi kita ingin supaya kita semua berada di dalam kasih karunia Allah. Ya, yang melakukan akan kebenaran firman Allah. Nah, kita melihat saudara-saudara, ketika kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Luar biasa enggak saudara-saudara? Pada waktu kita diselamatkan, kita menjadi anak. Dan karena kita diangkat menjadi anak, maka kita juga menjadi ahli waris. Saudara-saudara, kita misalnya orang tua saja, kita punya harta. Dan kemudian tentu anak-anak kita akan wariskan harta kita kepada anak. Dan anak itu pasti akan senang. Tetapi ingat saudara-saudara, ada juga misalnya seringkali orang tua kalau misalnya melihat anak-anaknya ada yang seperti tidak dipercaya. Seringkali kan orang tua berpikir, bagaimana saya mewariskan harta ini kepadanya? Kalau dia tidak baik, bagaimana? Kalau dia nanti akan misalnya suka judi misalnya kan, nanti dia pakai buat judi dan lain sebagainya. Nah, ini saudara-saudara yang juga menjadi perhatian kita karena kita diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Seperti Yesus melakukan akan perintah-perintah Bapa, kita juga menuruti akan apa yang sudah diteladani oleh Yesus untuk menuruti perintah-perintah Bapa. Amin. Karena kan kita anak. Ada di Ibrani katakan bahwa anak itu seringkali kalau misalnya mau diluruskan, dia tidak benar, dihajar. Ya. Anak itu dihajar. Dihajar itu bukan untuk keburukan anak itu, tetapi untuk meluruskan. Kalau dia bengkok, mau diluruskan. Atau mungkin seringkali ganjaran itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan nilai tambah buat anak itu.
Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini adalah anak, maka seringkali ada ganjaran di dalam kehidupan kita, kita terima dan kita koreksi, ada salah apa kira-kira. Kalau kita punya salah, kita minta Tuhan ampuni dan Tuhan ubah. Karena kalau seandainya sudah dibiarkan, nah ini bahayanya saudara-saudara. Mau berbuat apa saja, mau omongin orang, sepertinya sudah nggak ada teguran lagi. Mau fitnah orang, mau membunuh orang secara lidah, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah tidak lagi ada teguran, tidak ada lagi ganjaran, dia menjadi anak, tetapi anak gampangan. Siapa yang mau di sini mau jadi anak gampangan? Kita inginkan supaya kita menjadi anak-anak Allah yang istimewa, yang mewarisi janji-janji Allah. Ya, kita lanjut di dalam pembacaan tadi. Maksudnya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi sebagai seorang anak, saya sudah singgung tadi saudara-saudara, bahwa kita tahu bahwa Yesus sebagai anak, Dia banyak menderita, memang. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya yang sudah diangkat menjadi anak Allah, Tuhan pun mengizinkan penderitaan itu dirasakan, dialami. Tapi memang tidak sedikit orang yang tidak mau melalui proses ini, sekalipun dia sudah percaya kepada Tuhan. Ketika dia mengalami kesulitan, akalnya yang jalan. Jangan ya saudara ya. Ada haleluya saudara. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita mau menjadi anak Allah yang betul-betul menerima warisan yang Allah tinggalkan. Dan bukan hanya penderitaan-penderitaan saja. Ada janji-janji Allah tentang berkat buat kehidupan kita. Amin. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, menjalankan kebenaran firman Allah, maka engkau akan diberkati. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau akan disertai oleh Tuhan. Engkau akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat dalam perjalananmu. Itu adalah merupakan janji Allah dalam kehidupan orang yang percaya. Mau enggak saudara-saudara, kalau seandainya janji itu sudah dinyatakan, sudah diberikan, tetapi seringkali masih berargumentasi lagi. Benar apa enggak? Jangan ya saudara ya. Apa yang Tuhan sudah perintahkan, belajarlah kita lakukan dengan segenap hati. Sebab kita percaya dan kita yakin, ketika kita menjalankan itu semua, di balik penderitaan ada kemuliaan Allah. Memang saudara-saudara, yang namanya melakukan perintah Allah tidak segampang yang kita dengar. Kita akan diberkati. Kita akan senang. Kita akan sukacita. Kita akan damai. Iya. Tetapi saudara-saudara, sebelum mendapatkan semuanya itu, saudara-saudara, Tuhan pasti mengizinkan ada ujian demi ujian yang harus kita lalui. Kita ambil contoh seorang anak, kalau mau naik tingkat kan dia harus melalui ujian. Kalau seandainya tidak melalui ujian, saudara-saudara, maka dia tidak terproses.
akan menjadi anak gampangan tadi. Tetapi kalau melalui ujian, kita harus memahami, saudara-saudara, ujian itu untuk membuat kehidupan orang percaya supaya bisa mengerti. Dan ketika kita lulus ujian ini, maka kita akan merasakan ada hal-hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi namanya proses, saudara-saudara, memang tidak gampang. Kita lihat lagi, saudara-saudara, 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan satu kebanggaan yang begitu luar biasa buat orang yang percaya kepada Dia. Barang siapa yang tetap lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena kita mengenal Bapa. Yesus sangat dekat dan sangat mengenal Bapanya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus sesuai dengan perintah Bapa. Amin. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa kita, yaitu Allah, mau melakukan semuanya? Haleluya. Walaupun berat, walaupun susah, karena memang melakukan firman itu tidak gampang, saudara-saudara. Kita sudah belajar bagaimana daging ini begitu hebat untuk menarik. Karena keinginan daging memang semua yang enak-enak. Bukankah kalau kita mau makan, saudara-saudara, babi khong, capcay, semuanya enak-enak, saudara-saudara. Babi panggang. Tapi coba kalau seandainya, saudara-saudara, itu sudah terlalu berkelebihan, muncullah kolesterol, darah tinggi. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan. Dia tidak melebih-lebihkan apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Adakah kita, saudara-saudara, seperti makanan tadi, kita berlebihan akhirnya merusak badan. Nah, seringkali juga firman kita melebih-lebihkan, saudara-saudara. Ada ini kok, kita pakai alasan, saudara-saudara. Perintahnya sudah begini, makanya ada ayat yang mengatakan jangan ditambah, jangan dikurang. Amin. Udah cukup ini. Apa yang sudah diperintahkan oleh Bapa itu aja yang dilakukan. Haleluya. Sebagaimana Yesus melakukan perintah Bapa, itu aja yang dilakukan. Nggak usah nanti kalau ditambah ini, dikurang ini, nanti kita sendiri yang rugi, saudara-saudara. Karena apa? Nggak jadi-jadi kita lakukan firman. Tapi di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Semuanya mau melakukan firman. Ada haleluya. Yang masih suka merokok, memang di dalam Alkitab tidak ada secara langsung menyatakan bahwa dilarang untuk merokok. Tidak ada di Alkitab.
Tetapi kalau kita mempelajari tentang tubuh kita ini adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus yang perlu dijaga. Pemerintah saja setiap ada label di rokok kan, rokok mengakibatkan penyakit bla 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 bla. Itu jelas sekali. Tetapi banyak sekali saudara-saudara yang saya juga dulu perokok. Tapi dengan pertolongan Tuhan bisa semua dihentikan. Karena apa? Itu bisa merusak tubuh. Haleluya saudara. Yang masih merokok, berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamah supaya berikan kekuatan bisa menghentikan rokok itu. Di sini udah tidak ada yang merokok, tidak ada yang ngaku. Karena nanti dilakukan di luar sono. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan melihat lagi di mana keberadaan kita yang ada, kita bisa mempertimbangkan apakah ini dari Tuhan atau tidak. Ya, apakah saya ini sebagai anak Allah sudah melakukan kehendak Tuhan atau kehendak yang lain. Kita melihat saudara-saudara di dalam satu Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Ya, ini ada muncul di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita sudah banyak mendengar bahwa ada terjemahan yang lain kalau berbuat dosa yang terus-menerus. Karena seringkali karena kita hidup dalam dunia ini, kita masih melakukan dosa, tetapi dosa yang tidak disengaja. Tahu-tahu kita sudah berbuat. Oh, tahu-tahu kita sudah berbohong. Bapak ada, oh enggak ada, padahal ada. Ibu ada, oh enggak ada, padahal ada. Itu kan dosa yang seringkali itu nanti kita pikirkan, waduh, saya sudah bersalah, minta ampun. Tetapi kalau itu sudah sering dilakukan, itu terus menerus. Yang datang, kalau misalnya ditanyakan, Bapak ada, oh sudah sadar, bertobat, oh ada. Tapi kalau terus menerus, Bapak ada, nggak ada, padahal ada. Bapak ada, nggak ada, padahal ada. Terus menerus itu dilakukan. Nah, ini adalah merupakan perbuatan iblis. Dikatakan sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, sekali lagi saudara-saudara, Yesus sudah tidak ada, tetapi kuasanya masih ada, dan itu yang dia berikan kepada kita orang percaya. Yang dikatakan di dalam Yohanes tadi, aku akan minta seorang penolong yang lain. Dan roh itu ada di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara-saudara, kita melihat lagi di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kita baca sama-sama. 2, 3.
3. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau saudara dikatakan tidak, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, kan selalu saya katakan lakukan saja kebenaran. Nah, kalau kita sudah sering diingatkan lalu enggak melakukan, nah ini yang bisa kita perhatikan di sini. Tidak berasal dari, kita mesti berjaga saudara-saudara. Kita sudah ada di akhir zaman. Kita mau keke dengan pendirian kita, padahal itu adalah kebenaran. Enggak apa-apa ini. Aduh, kita lihat di sini saudara-saudara, sebab pengaruhnya kuasa kegelapan ini sangat besar. Dia bisa menguasai kita, pikiran kita, perasaan hati kita. Tetapi tindakan untuk melakukan kebenaran firman Allah, itulah sebabnya lagi-lagi saya mau katakan, biarlah kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh itulah yang akan memampukan kita, mengajar kita melakukan kebenaran firman Allah. Kalau seandainya saudara-saudara ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, selalu engkau lakukan, engkau harus bertanya, apakah saya sudah penuh dengan Roh Kudus atau belum? Amin, saudara. Sebab orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, setiap hari dia akan diperbaharui. Setiap hari diperbaharui. Dan setiap saat dia akan diingatkan. Dia akan menjadi orang yang sensitif dengan suara roh. Sehingga yang dilakukan oleh orang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa pelajari itu saudara-saudara, kita bisa rasakan apakah saya sudah mengikuti tuntunan roh atau belum. Nah ini kan saudara-saudara tandanya. Ini sebagai satu, bisa dikatakan sebagai satu peringatan, ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ini serem juga saudara-saudara. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau itu sudah tertanam benci terus, 7 turunan nggak bisa dimaafkan. Ini hati-hati saudara-saudara, terjebak dengan ayat ini. Berarti engkau bukan dari Allah. Tetapi dari siapa? Saudara yang bilang ya. Iya dong, ini kan sesuai dengan ayat ini. Sebab ada tandanya. Jadi kalau terus menerus, seperti saya katakan tadi, terus menerus dilakukan, atau dosa terus dilakukan, nah itu kan bukan pengaruh dari kebenaran firman Allah, tetapi pengaruh dari kuasa kegelapan yang sudah tertanam, sudah mendarah daging di dalam kehidupan orang itu. Sudah tahu-tahu kebenaran, seperti tadi misalnya, saudara sudah dengar kebenaran misalnya kan, jangan merokok, terus saja dilakukan, nggak mau berusaha untuk berubah. Nah kita mesti pertimbangkan itu, apakah itu perintah Tuhan atau tidak. Walaupun tadi saya katakan tidak secara langsung dikatakan, tidak ada ayat yang jangan merokok, nggak ada. Dan lain sebagainya. Kita lihat lagi saudara-saudara, pasalnya yang keempat, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita ingat lagi saudara-saudara,
Bagaimana Yesus sudah datang untuk mendamaikan kita. Jadi artinya saudara-saudara, kalau kita sudah didamaikan, kan tadi kita berdosa, lalu kemudian kita didamaikan. Kalau didamaikan berarti kan sudah clear dong. Sudah nggak ada lagi masalah. Jadi sudah tidak ada lagi dosa di dalamnya. Amin, saudara. Kan sudah kita dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kan ada ayat, tidak lagi berulang-ulang melakukan dosa. Sebab kita sudah diperdamaikan. Tadinya kita cekcok, clash. Tadinya kita tidak ada hubungan dengan Allah. Tidak ada komunikasi. Seperti ada permusuhan antara Allah dengan kita. Tetapi dengan adanya Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia berkorban agar supaya kita kemudian didamaikan dengan Allah yang sudah ribuan tahun mungkin putus hubungan dengan Allah. Tetapi sekarang ini saudara-saudara, di zaman kita yang masih ada sekarang ini, mari kita memperhatikan kebenaran firman Allah. Dan mari kita mau melakukan akan kebenaran firman Allah. Supaya benar-benar apa yang kita pelajari tidak menjadi sia-sia, tidak lewat begitu saja. Sebab saya percaya saudara-saudara, bahwa Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya buat kita. Kita dekat dengan Allah. Saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menyembunyikan rahasianya kepada para nabinya, atau pokoknya kepada orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, peneliti, kembali kita ingat, peneliti mereka bisa meneliti akan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan kalau memang itu akan terjadi, saudara-saudara, Tuhan memakai mereka untuk mengingatkan kita sebenarnya orang yang percaya. Dan memang itu sudah ada di dalam Alkitab. Dia tidak akan sembunyikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Nah, kalau ini terungkap, saudara-saudara, itulah sebabnya kita orang percaya nggak kaget kalau seandainya ada gempa bumi yang dahsyat, ada tsunami, dan lain sebagainya. Sebab kenapa? Kita sudah melakukan akan kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Sehingga kita tidak perlu kaget, karena itu sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman Allah. Dan yang perlu kita perhatikan adalah, apakah benar-benar kita sudah melakukan firman atau belum. Kalau belum, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ajar saya, Roh Kudus ajar saya. Saya mau melakukan akan firman. Berikan kekuatan. Karena lagi-lagi saya katakan tidak gampang, saudara-saudara. Misalnya engkau sudah terbiasa, misalnya orang lain sana ya, sudah terbiasa membenci orang, lalu kemudian mau dirubah untuk mengasihi orang, tidak gampang kan? Itu udah di hati, saudara-saudara. Tetapi kalau untuk Tuhan, walaupun tidak gampang, kita harus melakukan itu. Amin. Melakukan kebenaran firman Allah. Supaya kita melihat dan menikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah ahli waris. Yesus sudah tidak ada melakukan mujizat. Kita mewarisi akan kuasa yang ditinggalkan oleh Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga Dia akan menyatakan kemuliaan Allah dan menyatakan mujizat Allah melalui saudara dan saya. Sebab roh itu ada dalam hidup kita. Bukankah kita sudah belajar, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus dia berikan kepada kita, menguasai kehidupan kita,
lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Dan itu yang menjadi keyakinan kita. Kita berdoa Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan pengertian, supaya kita mempunyai kemampuan untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, pulihkan hati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Segala puji dan hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepada Engkau. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan dan agungkan dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami. Engkau yang menebus dosa-dosa kami. Haleluya. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau yang memagari, membentengi hidup kami. Engkau yang menyertai perjalanan hidup kami. Kami tahu hari-hari ini sukar Tuhan. Hari-hari ini penuh dengan kesulitan dan tekanan. Tetapi kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang melindungi. Kami punya Tuhan yang memberkati. Kami punya Tuhan yang memelihara kami. Asal kami setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus yang menyertai perjalanan iman kami. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin benar dan berkenan di hati-Mu. Bahkan semakin suci dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih terus bekerja dengan cara-Mu dalam hidup kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu.
Tuhan pakai dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, semangat dalam melayani. Engkau dipermuliakan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bersama-sama kita kembali bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempah luas daerahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah yang menjadi keyakinan kami di hadapan Tuhan, agar kami boleh mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Berbelas kasihan Tuhan terus di dalam setiap kehidupan kami, dijauhkan dari malapetaka bahaya dalam perjalanan hidup percaya kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami percaya Engkau sudah menyertai ibadah kami dan Engkau sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Engkau juga membalaskan berkat-Mu kepada mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa tolong kami, Bapa sertai kami, Bapa lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar kami dapat menikmati dan merasakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mata pencarian dan pelayanan kami, sehingga kami dapat menikmati kasih karunia Allah nyata dalam hidup kami. Dijauhkan dari mara bahaya, celaka, dan jahat orang fasik. Engkau lindungi kami apapun yang kami kerjakan, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami diberkati. Kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, kami minta kepada Engkau pada saat ini. Kami mohon, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang bermasalah ditolong oleh Tuhan. Bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia, Tuhan tolong bangsa kami ini. Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Tuhan kiranya berkemurahan untuk mengangkat virus corona yang ada di negara dan bangsa kami ini, bahkan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan kiranya menghancurkan dengan kuasa Allah, sehingga bangsa kami ini kembali dipulihkan, dan bahkan pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan kepemerintahan mereka untuk kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan.
Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.